Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar, anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat ya. Mengikuti perkuliahan jarak jauh ya dari rumah masing-masing, atau dari kos-kosan, atau dari dimanapun saja Anda berada. Saya ucapkan selamat datang di perkuliahan kita kembali. Pagi ini kita akan sampai di materi pekan ke-12 dalam pemrograman bahasa C, mata kuliah dasar komputer pada program studi Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang pointers ya di dalam bahasa pemrograman. Dan kesempatan ini saya juga mengajak pada Anda semuanya untuk tetap sehat ya, mengikuti perkuliahan dan mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Baik, pada pekan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan pointer dan beberapa operator dalam pointer, serta perbedaan antara pointer dan array. Mungkin pernah saya jelaskan sebelumnya waktu membahas tentang array, bahwa array sesungguhnya adalah juga pointer gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaannya dengan pointer yang biasa. Selain itu juga kita juga akan mempelajari bagaimana mengirimkan argumen ke function menggunakan pointer yang disebut sebagai call by reference ya. Sebelumnya kita pernah mempelajari bahwa penggunaan function di dalam pemrograman C hanya menggunakan call by value atau hanya mengirimkan parameter berupa nilai-nilai ke function dan kemudian mengembalikan nilai-nilai tersebut ke program utama. Tapi dalam kesempatan ini kita juga akan melihat call by reference menggunakan pointer. Dan juga nanti ada beberapa perintah baru yang barangkali baru akan Anda pelajari pada kuliah kita hari ini, tentang bagaimana membuat dan memanipulasi struktur data menggunakan alokasi memori dinamis ya, yang tentu saja sangat bermanfaat nantinya ketika Anda mengembangkan program yang memiliki fleksibilitas yang lebih luas untuk menentukan besarnya data yang akan diolah menggunakan program yang Anda nanti akan kembangkan. Baik, untuk tidak menunda lebih lama lagi, kita langsung saja. Jadi kita akan langsung masuk ke pointer dan konsep pengalamatan di dalam C ya. Nah, jadi pointer ini sesungguhnya suatu topik yang sangat sophisticated lah ya, karena di dalam pemrograman itu kita biasanya menggunakan data itu statis gitu ya. Nah, sekarang ini kita menggunakan data dengan sangat dinamis, artinya datanya bisa berukuran berapa saja dan bisa kita alokasikan di memori dengan keterbatasan ya ukuran memori yang tersedia gitu ya. Jadi sangat fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai aplikasi. Dan juga sesungguhnya pointer ini juga sesuatu yang challenging ya. Dan juga sebetulnya agak sulit gitu dipelajari pada awalnya. Tetapi tentunya kalau Anda banyak berlatih dan kemudian memahami dengan baik konsep-konsep yang akan dijelaskan di dalam pointer ini, maka sesungguhnya keuntungannya akan sangat banyak. Baik, kita langsung saja masuk ke pointer. Jadi pointer itu sesungguhnya adalah satu jenis data yang digunakan untuk bisa diakses ya di memori, tetapi memanipulasi ataupun mengakses datanya itu tidak menggunakan variabel biasa, tetapi menggunakan address ya ataupun alamat itu sebagai informasi yang nanti akan mendasari pengolahan data itu. Ya, jadi kalau kita lihat prinsip daripada pointer, sesungguhnya kalau pointer ini kita bisa create ya, misalnya namanya PTR ya, pointer X gitu misalnya, dan pointer X ini tentunya nanti akan dialokasikan oleh compiler di memori pada alamat tertentu. Lalu di sisi yang lain kita punya variabel biasa, misalnya Y gitu di sini,
lalu kemudian compiler akan meletakkannya juga di alamat tertentu di memori, kita bisa menghubungkan alamat ini dengan data yang ada di sini, ya. Nah, bagaimana menghubungkannya tentu nanti akan kita pelajari, ya. Tetapi yang jelas, kalau sebelumnya kita langsung mengakses data itu dengan mengakses datanya langsung di sini, misalnya Y sama dengan 10 gitu misalnya. Nah, tapi kalau di sini kita menggunakan indirection, ya, ataupun akses tidak langsung, yaitu dengan memanipulasi atau mengecek alamat daripada variabel tersebut, dan kita gunakan pointer di situ. Nah, operator yang sering digunakan dalam operasi pointer ini sesungguhnya ada dua, ya, yaitu tanda ampersand dan satu lagi adalah tanda asterisk, ya. Nah, ampersand ini kita sebut sebagai operator alamat atau addressing sign gitu ya, atau addressing operator. Nah, sementara yang asterisk ini adalah indirection operator, ya. Jadi operator untuk mengarahkan, ya, indirection. Contohnya, ya tentunya Anda sering, ya, dan sudah familiar dengan perintah yang disebut sebagai scanf, ya. Scanf itu perintah yang sangat umum, ya. Scanf di sini digunakan untuk memasukkan data melalui input devices, ya. Dalam hal ini bisa melalui keyboard. Dan selalu kalau Anda menggunakan scanf itu selalu kan ada tanda ampersand-nya, ya. Ini artinya memberitahukan kepada compiler bahwa Anda ingin memasukkan suatu data yang diletakkan oleh compiler di alamat tertentu, ya, dan alamat ini disimpan oleh atau diberikan oleh input device, ya, yaitu keyboard dalam hal ini. Jadi kalau kita misalnya katakanlah punya contoh di sini adalah variabel var, kita beri nilainya 5, dan kemudian kita cetak nilainya var gitu ya, maka printf saja, printf value %d \n var. Jadi Anda mencetak nilai 5 itu di screen, ya. Nah, tapi kalau Anda ingin mencetak alamatnya, nah di sini alamat ini tidak bisa dikatakan persisnya berapa-berapanya, kita nggak tahu, ya. Nah, itu kita letakkan satu operator ampersand di sini, ya, ataupun operator alamat, addressing operator. Jadi bacanya printf address, %u ini adalah persen untuk mencetaknya dalam bentuk format numerik, ya. Sebetulnya ada format lain yang lebih fleksibel atau lebih cocok untuk address, ya, yaitu dalam format heksadesimal menggunakan %p, ya. Nah, tapi biasanya supaya gampang kita lihat aja numerik saja gitu. Maka setelah itu kita nyatakan alamat var tadi sebagai ampersand var atau address daripada var, ya. Operator address itu adalah ampersand ini. Maka hasilnya adalah kalau dicetak nilainya var tadi adalah 5 di screen di layar setelah dieksekusi program ini, lalu address-nya akan ternyatakan satu alamat tertentu. Apakah alamat ini akan sama di semua compiler? Belum tentu, ya. Jadi tergantung daripada sistem atau operating system mengatur di mana alamat pertama dari ataupun alamat yang akan dialokasikan oleh compiler kepada var ini, tentunya itu sangat dinamis atau sangat berbeda-beda antara satu data dengan data yang lain, atau antara satu compiler, satu sistem, operating system dengan operating system yang lain. Baik, itu tentang pointer dan konsep alamat. Jadi ada di dalam pengolahan data itu ada dua prinsip, bahwa semua data diletakkan di satu alamat tertentu di memori, dan data itu bisa diisi berapa saja tergantung tipenya ataupun tergantung jenisnya. Nanti untuk mengakses data itu bisa langsung kita mengakses datanya menggunakan printf atau menggunakan operator yang lain, ya. Tapi juga bisa mengakses dengan alamatnya. Nah, kalau menggunakan alamat kita harus menggunakan pointer di dalam upaya untuk memanipulasi atau melakukan akses. Nah, jadi variable pointer itu secara singkat dia adalah variabel yang isinya itu adalah alamat memori, ya. Jadi kita kalau istilahnya dalam kehidupan sehari-hari,
kita sering menerima surat ya. Nah, dalam surat itu kan ada amplop yang berisikan alamatnya ya. Jadi kalau alamatnya adalah alamat rumah kita, lalu yang dituju adalah nama kita yang tertulis di amplop surat itu. Nah, pointer itu adalah seperti itu. Jadi seperti amplopnya. Nah, nanti isi daripada amplop itu apa? Nah, itu isi datanya, Anda bisa isikan apa saja. Ya, jadi setiap data yang tersimpan di dalam surat atau maaf di dalam pointer itu sama seperti isi surat di dalam suatu amplop gitu yang berisikan alamat-alamat itu. Nah, kalau kita sekarang udah nggak pakai surat-surat begitu kan kita pakai alamat email ya kan. Nah, alamat email juga bisa kita jadikan sebagai analogi untuk pointer ini di mana kita mengakses seseorang itu atau menghubungi seseorang itu untuk bisa mengirimkan sesuatu ya, mengirimkan misalnya surat dan seterusnya pakai email itu sangat umum kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga contoh yang lain mungkin ya kayak misalnya kita nomor telepon ya. Kan nomor telepon itu juga sebetulnya adalah kata lain dari alamat ya, alamat kita di mana kita bisa dihubungi oleh seseorang melalui kontak telepon kita dan orang bisa menelpon atau melakukan video call atau menghubungi kita melalui nomor telepon tersebut dalam berbagai bentuknya ya. Jadi sama halnya dengan seperti alamat email atau nomor telepon atau mungkin akun Instagram ataupun akun-akun yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari itu pada prinsipnya dia adalah alamat. Nah, isi daripada alamat itulah yang nanti bisa kita share, bisa kita proses ya. Sama seperti halnya dalam pemrograman, pointer itu adalah menyimpan alamatnya, nah datanya itulah yang akan kita manipulasi ya. Tapi mengakses data tersebut tidak langsung kita menggunakan alamatnya. Sama seperti kita menghubungi teman kita menghubunginya melalui nomor teleponnya atau melalui akun Instagramnya atau melalui akun Facebooknya dan seterusnya ya. Baik, kita langsung saja masuk ke bagaimana mendeklarasikan variable pointer ya. Jadi deklarasi itu cukup dengan menyebutkan tipe datanya, pointernya itu nanti mengakses data apa, lalu sama nama pointernya ya, nama variable pointernya. Dengan diawali dengan tanda di sini namanya asterisk ya. Atau dalam hal ini indirection ya, indirection operator ya. Nah, jadi indirection operator ini harus mengawali semua pendeklarasian pointer di awal daripada program kita. Nah, misalnya kita mendefinisikan ini variabel PPTR ini sebagai pointer, maka gunakan operator indirection ini atau asterisk ini ya. Jadi integer asterisk PPTR. Ini bacanya dari kanan, ya, bacanya dari kanan. Bacanya adalah p pointer itu adalah variabel ya yang akan mengakses integer gitu atau yang akan merujuk kepada satu data atau satu objek yang tipenya integer ya. Jadi kalau data kita float maka pointernya pun harus float juga gitu ya supaya nanti ketika mengakses data tersebut kita bisa cocok ya datanya sesuai dengan yang dideklarasikan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa antara operator indirection ini dengan addressing ini adalah dua operator yang sangat terkait dengan penggunaan pointer. Yang satu adalah indirection atau reference operator, ya, sementara yang ampersand ini kita bacanya ini adalah operator yang pertama adalah operator indirection, yang kedua adalah operator address ataupun dereference ya, operator dereference atau operator alamat ya. Nah, jadi dalam penggunaan pointer ini operator-operator ini sangat sering digunakan dan pada prinsipnya antara satu operator dengan operator yang lain ini saling komplement ya. Nah, sehingga kalau digabungkan dua operator ini ya sama seperti perkalian
matriks dengan inverse-nya gitu ya. Jadi inverse satu sama lain gitu ya. Jadi kalau dinyatakan pointer itu berdasarkan referensinya, berdasarkan isinya, maka kita juga bisa mengatakan isi tersebut menggunakan alamatnya ya. Itu mungkin nanti kita akan lihat dalam contoh berikut ini ya. Di sini kita akan lihat ada beberapa hal yang penting yang saya tulis dalam warna merah di sini ya. Ini adalah beberapa statement yang menjadi pembeda atau menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan ya di dalam pemrograman ini. Di sini adalah satu program yang menunjukkan bagaimana kita menghandle pointer di dalam pemrograman, dan ada operator-operator yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah operator indirection di sini, dan yang kedua adalah operator addressing di sini, yaitu ampersand dan tadi indirection adalah asterisk. Maka kita bisa melihat bahwa PC dideklarasikan sebagai pointer. Ya. Nah, sementara C atau di sini variabel biasa ya dideklarasikan sebagai integer biasa gitu ya. Maka ada dua variabel, yang satu pointer, yang satu variabel biasa. Kemudian sama seperti variabel biasa yang kita perlakukan kalau kita ingin mengubah isinya ataupun mengganti isinya, kita cukup dengan assignment sama dengan, jadi C sama dengan 22 ya berarti nanti isi daripada variabel C ini berubah menjadi 22. Maka kita bisa menuliskan value-nya C di sini dan address-nya. Address ditulis dengan operator address ya, ampersand C. Maka dia compiler akan menunjukkan di mana lokasi daripada C ini ya. Tentu lokasi C ini akan berbeda dengan PC karena ini dua variabel yang berbeda kan. Nah, jadi di line kelima ini C sama dengan 22. Tadi C itu yang mungkin isinya kosong ya, itu menjadi 22 dan dicetak alamatnya ya. Alamatnya adalah yang ini, yang ampersand C, alamatnya di mana ini? Alamat ya. Lalu dicetak juga isinya ya. Isinya C berapa ya. Dalam hal ini 22. Nah, di statement yang ke-8 ini terjadi perubahan, yaitu PC sama dengan alamat C. Nah, jadi PC ini nanti terkorelasi ke alamatnya C. Jadi alamatnya C tadi yang lokasinya di entah berantah gitu di memori gitu ya, itu diakses oleh PC ini ya. Jadi alamat atau isi daripada pointer PC ini adalah alamat daripada C ya, di mana C tadi isinya adalah 22. Jadi kalau dicetak address of pointer PC di sini, maka dia akan menuliskan alamat PC itu sendiri. Dan perhatikan kalau kita mencetak pointer ya, kita mencetaknya tidak pakai operator apa-apa, karena yang kita ingin cetak adalah address-nya gitu ya, isi daripada PC ini yaitu address ya. Nah, sementara kalau variabel biasa kan pakai ampersand nih ya. Nah, jadi sangat berbeda ya. Kalau pointer langsung saja namanya, tapi justru untuk mencetak isinya, kontennya, kita gunakan indirection operator asterisk ya. Jadi ini saling komplement satu sama lain. Jadi kalau variabel biasa mencetak alamatnya pakai ampersand, kalau pointer tidak pakai apa-apa, kalau variabel biasa dicetak value-nya atau kontennya itu cukup nama variabelnya saja, ya tidak perlu menggunakan operator apa-apa. Justru kalau pointer pakai operator indirection atau ya asterisk operator ya. Nah, oleh karena itu kedua perintah ini akan mencetak alamat daripada C di sini yang sudah tersimpan oleh PC karena tadi di assign bahwa alamat dari PC itu adalah alamatnya C ya. Maka keduanya akan mencetak hasil yang sama dengan yang di atasnya. Nah, jadi antara alamat dan konten ataupun antara indirection operator ya, asterisk ini dengan address operator ampersand ini jangan ketukar-tukar ya, jangan terbalik-balik ya. Jadi kalau alamat
gunakan ampersand, kalau konten dari satu pointer gunakan asterisk ya. Kemudian C sama dengan 11, ini C-nya dirubah menjadi 11, tadinya 22 berubah jadi 11, kemudian dicetak lagi, ya, hasilnya tentu akan keluar 11 gitu ya. Nah, kemudian ini, yang terakhir ini adalah indirection PC sama dengan 2. Nah, jadi ini bacanya gimana sih? Bacanya adalah isi daripada alamat yang tersimpan di dalam PC. Nah, isi daripada alamat yang tersimpan di alamatnya kan di PC itu adalah alamatnya C, ya kan? Isinya diganti jadi 2. Nah, jadi tadinya 11 berubah menjadi 2. Ya. Maka kalau dicetak lagi sama dengan perintah yang di atas ini, maka hasilnya akan sama, hanya saja isinya PC variabel C itu sudah berubah menjadi 2 ya. Yang tadinya berapa di sini? 22 ya. Tadinya 22 berubah menjadi 2. Nah, mudah-mudahan jelas di sini konsep ini, karena ini hal yang sangat mendasar ya. Tapi juga kita harus berhati-hati ya. Nah, tadi saya menyampaikan jangan sampai tertukar-tukar antara indirection, antara bintang sama ampersand ya, sama address. Jadi cukup ingat aja kalau ampersand ya, ampersand itu kan A ya, ampersand A itu A alamat gitu ya, ampersand alamat. Kalau indirection isi ya, indirection I maksudnya isi ya gitu, konten. Yaitu apa, tidak ada di buku ya. Ini memudahkan Anda saja. Baik, ini beberapa common mistakes ya. Jadi kalau kita bekerja menggunakan pointer, ini sering kali muncul kesalahan-kesalahan. Misalnya, yang kesalahan pertama ini, kita lihat aja di compiler ya. Kesalahan pertama tentunya adalah terkait dengan penggunaan simbol ya. Common mistake di sini. Jadi kalau ini saya uncomment ya, ini tadi yang diprogram di dalam slide itu semuanya uncomment. Ini ada dua variabel tadi ya, variabel biasa C dengan integer pointer PC ya. Maka kedua variabel ini kalau kita manipulasi gitu ya, kita proses, ini mungkin saja salah. Misalnya gini, PC sama dengan C. Ya. Ini salah. Kenapa? Karena PC adalah harusnya isinya alamat. Nah, sementara C kan variabel biasa. Nah, jadi ini alamat, ini konten. Jadi nggak cocok. Kalau alamat harus sama dengan alamat juga, gitu ya. Kalau konten sama dengan konten juga, gitu ya. Nah, kita compile aja deh. Nah, itu pasti salah ya. Jadi, invalid conversion karena tidak cocok datanya. Yang satu address atau pointer, yang satunya variabel biasa. Nah, ini jadi kita comment di sini ya. Kemudian yang kedua, ini adalah isi daripada PC ya. Karena indirection PC sama dengan alamat. Ini kan ampersand ini alamat nih, alamat dari C. Jadi isi pointer yang harusnya adalah bukan alamat diisi alamat ya. Nah, ini salah juga gitu ya. Jadi ini mohon maaf ini salah ketik ya. Ampersand C adalah address ya. Nah, jadi kalau kita compile juga pasti salah ya. Jadi tidak cocok ya. Jadi walaupun dua-duanya integer gitu ya. Ini kan di sini disebut ya invalid conversion dari integer ke integer karena memang tidak cocok karena yang satu pointer yang satu ya isi daripada pointer dikasih alamat ya. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah yang ini yang bawah ya. PC sama dengan ampersand C ya. PC sama dengan alamatnya C. Nah, PC kan alamat tuh pointer kan. Nah, ampersand ada alamat atau operator untuk addressing daripada C, maka ini udah oke, udah betul. Lalu yang kedua, asterisk PC artinya indirection PC ataupun isi daripada PC sama dengan C ya. Jadi ya ini pasti sama cocok ya karena keduanya merujuk kepada konten ya, pada isi. Jadi kedua-duanya value. Nah, jadi kalau kita mau coba lihat hasilnya atau setelah dikompilasi kan nggak akan ada yang salah ya.
Tapi kalau misalnya kita mau cetak, misalnya gitu ya, kita pakai format P gitu ya. Karena ini kalau alamat biasanya pakai %P. Nah, kalau kita mau cetak yang ini adalah isi, berarti integer adalah D, dan kita masukkan operator indirection, ya, asterisk, maka kita akan mendapatkan hasil daripada pengolahan data ini. Ini tergabung ya, jadi kita tambahkan \n, yang ini juga \n. Nah, C dan PC kan tidak di-assign berapapun nilainya ya. Nah, jadi kita serahkan saja pada compiler mau ngasih nilai berapa gitu ya. Nah, tapi kita lihat 0 ya untuk C-nya, dan alamatnya adalah di 65 FE14. Ini format ini adalah format baku yang biasanya digunakan untuk pointer itu adalah 8 bit atau 16 bit hexa ya. Nah, jadi kalau mau lebih pengen tahu persisnya itu alamat berapa ya pakai unsigned aja, karena alamat nggak ada yang negatif ya. Nah, kita dapatkan konversi dari hexa tadi adalah 6684180. Ya, ini alamat ya. Kita nggak bisa menentukan dia di mana sebab compiler akan menetapkannya secara acak ya, tergantung space yang tersedia di dalam komputer kita. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang perbedaan antara pointer dengan array ya. Nah, ini kan mungkin Anda masih ingat bahwa array itu sesungguhnya adalah pointer juga gitu, tapi pointernya kan sangat apa ya? Terbatas kemampuannya ya. Kenapa? Karena dia memiliki jumlah data yang fix ya. Nah, ini kata kuncinya adalah array itu adalah pointer statis atau pointer yang fix ya, di mana jumlah datanya itu begitu dia sudah ditetapkan, dia sequencing elemen-elemennya disusun secara berurutan, itu jumlahnya tetap ya. Jadi kalau cuma 100 ya udah nggak bisa lebih datanya dari 100 ya. Nah, sementara kalau kita lihat pointer yang tadi menunjukkan bahwa kita bisa lakukan salah satu kelebihannya ya adalah kita bisa melakukan pemrograman secara lebih fleksibel, dan kemudian dia bisa dinamis gitu ya, baik untuk data yang banyak, data yang sedikit, semuanya bisa dihandle dengan baik. Maka itu kelebihan daripada pointer. Nah, makanya sebetulnya kalau kita sudah belajar tentang array sih, kita sudah mempelajari bahwa array itu sendiri adalah sebuah pointer. Kenapa? Karena ya nama daripada array itu sendiri adalah alamat array itu di anggota ataupun elemen yang pertama ya. Nah, jadi kalau kita mau mencetak alamat array ya, maka kita tinggal printf saja. Ini karena char array ini ukurannya 4, tipenya karakter, jadi 1 byte ukurannya. Kemudian kita gunakan looping sebanyak 4 kali, dan kita cetak addressnya, char array yang ke 0, ke 1, dan seterusnya. Nah, kita cetaknya dengan ampersand ini. Ya. Ampersand artinya menunjukkan alamat daripada char array yang ke i gitu ya. Maka hasilnya adalah ya bisa seperti ini ya. 1 byte selisihnya antara satu elemen dengan elemen yang lain, karena memang array itu adalah lokasinya berurutan. Nah, mudah-mudahan cukup jelas di situ bahwa kita bisa mengakses array itu sama atau memperlakukannya sama dengan pointer, cuma dia memiliki elemen yang tetap, yang fix ya, atau yang statis gitu. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya ya. Jadi kita bicara tadi masih tentang array gitu ya, tetapi kita melihatnya dari sisi alamatnya. Ya, jadi perhatikan bahwa alamat array yang ke 0 itu sesungguhnya ekuivalen dengan array itu sendiri, nama array itu sendiri ya. Jadi kalau kita mencetak alamat array, namanya kita sebut saja namanya array gitu, ARR.
maka dia akan mencetak elemen yang pertama, ya. Nah, juga kalau misalnya kita mengecek isinya, isi daripada array yang ke 0 itu sama dengan indirection atau isi daripada array daripada value of an address daripada pointernya atau alamat pertamanya gitu ya. Jadi kita bisa mencetak array itu berdasarkan memperlakukannya sebagai variabel biasa gitu ya. Namun juga bisa kita lakukan pengecekan alamatnya dengan menambahkan operator address di sini untuk memastikan bahwa dia alamatnya berurutan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ilustrasi di sini, array itu ada 4. Maaf ya di sini ada yang salah ya, harusnya bukan 3, 4 tapi harusnya hanya array 0, 1, ini 2, dan ini adalah array yang ketiga ya. Maka kita akan lihat bahwa array itu sebagai pointer dia punya alamat dan namanya sendiri, nama array itu sendiri adalah alamat daripada array yang ke 0. Dan selanjutnya tinggal tambah 1, tambah 1, tambah 1 saja. Jadi array yang pertama, anggota yang kedua itu ekuivalen dengan array plus 1. Jadi alamatnya itu sama dengan alamat pertama ditambah 1, artinya ya di sini, ya kan? Karena alamat pertamanya kan di sini. Ya. Nah, jadi kita tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat isinya, array ke-1 ini isinya sama dengan ya isi daripada alamat array plus 1 tadi. Jadi misalnya katakanlah di sini 1, di sini 3 gitu ya, di sini 5, di sini katakanlah 10. Maka kita bisa mengakses isinya menggunakan operator indirection ya atau asterisk di sini ya. Demikian pula dengan alamat-alamatnya ya. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa mengambil satu konklusi ya, ataupun dari sekian penjelasan ini kita akan mengetahui bahwa array sendiri adalah satu jenis pointer yang bersifat statis atau yang bersifat tetap atau fix pointer lah begitu ya. Nah, di mana ukurannya hanya bisa ditentukan pada saat program itu dideklarasikan atau ketika array itu didefinisikan, maka dia tidak akan bisa berubah gitu ya. Kecuali memang kita melakukan manipulasi khusus menggunakan teknik-teknik yang disebut sebagai VLA. Nah, ini untuk VLA ini bisa Anda lihat di bukunya Deitel gitu ya. Variable length array, nanti bisa Anda pelajari lebih jauh. Tapi sementara ini kita hanya membatasi bahwa array adalah satu pointer yang bersifat statis atau bersifat tetap, fix ya. Baik, lanjut dengan contoh ya. Kita tadi sudah menunjukkan bahwa array tersebut adalah sebuah pointer, kita bisa perlakukan dia sebagai pointer, makanya tapi karena pointernya ini adalah array ya, bukan pointer biasa gitu ya, maka dia ya array sama seperti array juga dia didefinisikan ya namanya sama ukurannya gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan 6 angka dengan scanf di sini dan perhatikan kalau scanf itu array itu alamatnya kan scanf selalu harus pakai ampersand ya kalau variabel biasa. Nah, tapi kalau array itu cukup dengan alamatnya. Nah, alamatnya itu adalah alamat nama itu sendiri, yaitu alamat elemen pertama ditambah dengan i. Jadi tergantung nanti i-nya 0, 1, 2, 3, sampai 5. Jadi alamat pertama, alamat kedua, alamat ketiga itu sudah otomatis tanpa menggunakan ampersand pun sudah bisa dieksekusi, bisa dikenali. Karena array tadi kan pointer ya. Jadi sementara scanf yang dimasukkan kan address, ya kan. Harusnya kan di sini pakai ampersand gitu. Tapi karena array itu sudah pointer dan alamatnya itu ditentukan oleh namanya, alamat pertamanya, maksudnya alamat elemen pertamanya ditentukan dari namanya, dan ditambah dengan indeks, ya, indeksnya 1, 2, sampai 5, ya, untuk menunjukkan atau mengisi 6 elemen, maka kita bisa lakukan dengan cukup scanf, %d, langsung nama array-nya, ditambah dengan i. Kemudian ada catatan di sini bahwa classes plus I is equivalent to
persen classes I, ya. Jadi ini sama saja dengan kita mengisi alamat seperti variabel biasa, karena array juga kan dia adalah sama seperti variabel biasa karakteristiknya, jadi pakai ampersand kalau menggunakan namanya dengan indeks, ya. Tapi kalau hanya menggunakan namanya sebagai alamat elemen pertama ditambah dengan i sebagai counter untuk menunjukkan lokasinya, maka Anda tidak pakai ampersand lagi. Kemudian sum sama dengan atau plus sama dengan in direction classes plus i. Ini. Jadi ini yang dijumlah atau yang dimasukkan ke dalam variabel sum ini adalah penjumlahan dari seluruh isi daripada alamat classes, mulai dari classes plus 0 sampai classes plus 5. Artinya 6 elemen tadi dijumlahkan seluruhnya, isinya, dan dimasukkan ke variabel sum ini, sehingga bisa kita cetak hasilnya, ya. Nah, untuk memperjelas penjelasan ini ataupun contoh ini kita bisa lihat di program, ya. Ini yang tadi ya, address daripada array. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan biasa variabel scanf biasa menggunakan classes index i, ya. Nanti sesungguhnya kalau kita memperlakukan variabel array itu sebagai pointer, maka kita cukup yang dibaca adalah ini saja, classes plus i, ya, scanf classes plus i, ya. Kenapa ini pakai kurung? Ya karena di sini satu kesatuan, ya. Scanf itu ya ini classes plus i ini alamatnya, ya. Jadi kalau tadi pakai ampersand, ya sekarang karena pakai alamat, jadi sudah tidak usah pakai ampersand lagi. Dan kalau tadinya sum itu adalah sum plus sama dengan classes i gitu ya. Nah, sekarang gantinya adalah sum sama dengan sum plus in direction ataupun asterisk classes plus i. Jadi isi daripada classes plus i inilah yang dijumlahkan dan ditotal semuanya sampai loopingnya berakhir, ya. Maka kalau kita compile program ini, misalnya ada 6 angka dan kita masukkan saja supaya gampang urut gitu ya, 6, 1 sampai 6 bilangan ini hasilnya 21. Ini adalah total dari penjumlahan tadi data-data tersebut, ya. Maka jelaslah bahwa kalau kita menggunakan array, maka dia bisa kita perlakukan sebagai variabel biasa dengan indeks gitu ya, memiliki indeks sebagai pembeda antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bisa kita perlakukan sebagai pointer, di mana pointer itu address-nya bergeser tergantung ukuran datanya, ya. Nah, makanya di sini classes plus kalau di sini classes plus i gitu ya. Artinya ini alamat yang akan digeser ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3 gitu ya. Ini penunjukan ataupun assignment pengalamatan di dalam pemrograman menggunakan pointer. Sekarang kita lanjut ke bagaimana memanfaatkan pointer ini atau menggunakan pointer ini di dalam pemrograman modular ya, menggunakan function. Maka sesungguhnya sama seperti penggunaan function sebelumnya, di mana di dalam pemrograman sebetulnya kita sudah mempelajari bahwa kita bisa menggunakan function itu berdasarkan argumennya kita bagi menjadi dua. Jadi pertama adalah call by value atau pass by value, atau call by reference atau pass by reference. Ya, semua yang function yang pernah kita pelajari sebelumnya semuanya adalah call by value, ya. Dan ya semua sesungguhnya argumen-argumen di dalam pemrograman menggunakan function di dalam situ pada dasarnya semuanya adalah call by value. Nah, tapi mungkin ada muncul persoalan ketika kita ingin melakukan modifikasi ya, bahwa
data kita sangat besar, ya. Nah, sehingga kalau data kita sangat besar, maka kalau kita gunakan call by value, di mana prinsip daripada call by value itu kan ada variabel lokal kan, variabel lokal di program utama sama variabel lokal di function. Nah, kan ini variabel lokal di masing-masing itu kan bekerja sendiri-sendiri dengan prinsip copy gitu ya. Jadi ketika kita mengirimkan value dari program utama ke function, maka nilai-nilai yang kita kirimkan ke function kan di-copy. Di-copy ke variabel yang ada di function. Lalu function mengirimkan hasilnya dan kita copy lagi hasil itu ke variabel yang ada di program utama gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau proses ini berkali-kali dengan melibatkan jumlah data yang sangat besar, maka akan ada overhead. Ya, mengirimkan value ke function, di-copy di function, kirim dari value dari function ke program utama, di-copy di program utama gitu. Nah, jadi ada problem overhead dari sisi waktu sama penggunaan memori gitu. Ya, jadi kita akan sangat terbantu apabila dalam situasi di mana data kita sangat besar, itu just ini aja call by reference saja gitu. Kita cukup mengirimkan alamat, tolong diubah tuh alamat itu. Maka otomatis isinya akan berubah ketika kembali ke program utama. Ya, jadi function itu mengubah seluruh isi daripada variabel yang dikirimkan kepadanya karena yang dikirimkan adalah alamatnya. Jadi ibaratnya kita mengirimkan surat, ya, surat. Kemudian amplop surat itu kita tujukan kepada seseorang, seseorang langsung isi isi amplop itu dengan surat yang lain, dengan surat balasan dia gitu, dan kita langsung mendapatkan balasannya di amplop yang sama gitu ya. Jadi kurang lebih akan ada muncul penghematan dari sisi penggunaan memori sama penggunaan waktu ya, karena tidak ada lagi operasi copy kemudian di copy lagi ya ke program utama dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan call by reference ya. Nah, kenapa disebut call by reference ini juga karena memang yang dikirimkan kan sebetulnya alamat. Alamat itu di dalam pemrograman ya jadi referensi atau jadi acuan ya. Kenapa? Karena ya semua data tersimpan di memori pasti punya alamatnya gitu. Asal kita bisa mengontrol alamat-alamat itu dengan benar, dengan baik, ya maka kita akan mendapatkan program yang sangat efisien ya. Nah, jadi kalau pointer tadi ya kan dia nyimpan location ya, nyimpan alamat ya, dan bukan nilainya. Maka ketika kita mengirimkan pointer itu sebagai argumen, maka fungsi itu mengirimkan alamat itu ya, sehingga referensi yang akan dikirimkan ke function itu dijadikan acuan bagi function untuk melakukan operasi ataupun proses-proses komputasi, dan otomatis nanti hasilnya akan tersimpan di alamat itu sudah berubah atau sudah berganti gitu ya. Jadi disinilah Anda mulai belajar bagaimana menggunakan pointer sebagai argumen dalam penggunaan function. Nah, ini ada satu contoh sederhana, kita melakukan swap ya atau swap ya, dua nilai atau dua variabel menggunakan pointer dan function ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung saja di compiler. Di sini kita bisa lihat bahwa swap itu adalah satu fungsi yang tidak perlu mengembalikan nilai apapun ke program utama karena memang semuanya diproses di function. Karena yang dikirimkan adalah pointer gitu ya, yang berisi alamat-alamat data yang akan di swap atau yang di swap gitu. Nah, kemudian di sini ada dua variabel yang akan di swap yaitu N1 dan N2. Keduanya adalah pointer. Dan ingat ketika kita mendeklarasikan function dengan parameter atau prototipenya itu argumennya adalah pointer, maka waktu function itu dipanggil kita harus ngirim alamat gitu. Jadi jangan yang dikirimkan adalah
pointer yang dikirimkan value gitu. Nah, itu harus sesuai, harus cocok karena pointer kan yang nyimpan alamat ya, atau data yang berisikan alamat. Jadi yang dikirimkan adalah harus alamat. Makanya di sini kita pakai operator indirection ya di sini, dan di swap di sini kita menggunakan parameter atau menggunakan operator alamat ya. Menggunakan operator alamat di sini di mana kita pakai ampersand ya. Num1 dan num2. Nah, untuk ininya nanti akan N1 akan menyimpan alamat num1 dan N2, pointer N2 akan menyimpan alamat num2. Nah, apa yang dilakukan di function swap itu? Ya, ini ada variabel ketiga namanya temp. Temp itu nanti akan berisi dari isi daripada N1, isi daripada alamat yang tersimpan di N1, di sini dipindahkan ke temp. Anda masih ingat kan bahwa prinsip swap itu tidak bisa dua tempat langsung pindah gitu. Yang satu pindah ke kedua, yang kedua pindah ke satu. Tapi harus dititip dulu ya. Nah, ini yang satu dititip dulu di temp, lalu yang satu diisi dengan yang dua, nah yang dua diisi dengan temp gitu ya, gitu. Nah, bilangannya adalah ada 61 dan 62, di sini 5 dan 10 ya. 5 dan 10, kemudian kita cetak dulu lah supaya kita tahu urutannya ya. Tadinya 61 62 itu 5 dan 10, dan setelah di swap nanti 61-nya berapa, 62-nya berapa gitu ya. Kita akan compile dan hasilnya adalah sebelum swap itu number 1 5, number 2-nya 10, dan setelah swap tentu sebaliknya ya, terbalik. Ini menunjukkan programnya sudah bisa melakukan swapping dengan menggunakan pointer ya. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah mengirimkan alamatnya saja. 61 kan ada alamatnya di lokasi tertentu. Ya. Nah, 62 juga demikian. Jadi kalau kita ingin lihat prosesnya, maka sesungguhnya yang terjadi adalah alamat-alamat itu yang akan dirubah ya. Nah, kalau kita tambahkan di sini address-nya, address itu adalah operator ampersand di sini ya, jangan lupa. Dan kita lakukan juga untuk yang kedua di sini. %U dua ya. Nah, kalau di sini alamatnya juga mau dirubah, ya bisa ya. Address-nya. Sini juga address-nya, tambahkan aja di sini. Maaf. Ini harus %U. Tambahkan alamatnya. Maka kita akan dapati keduanya akan menampilkan alamat-alamat itu ya. Jadi kalau dilihat di sini, dua alamat ini kan nomor 1 alamatnya di 188, yang nomor 2 ini alamatnya 184 ya. Maka ya udah tinggal ditukar. Yang data pertama itu tadinya 5 jadi 10 karena isinya ditukar ya. Maka alamat-alamat itu akan bertukar isi ya. Jadi 188 yang tadinya 5 di sini menjadi 10, yang 184 tadinya 10 menjadi 5 ya. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, jadi karena yang dikirimkan adalah alamat, maka call by reference ini akan lebih efektif karena tidak ada lagi data-data yang harus di-copy dari satu program utama ke program atau program yang memanggil function kepada functionnya dan seterusnya dan sebaliknya. Baik, untuk memperjelas lagi ya, kita lihat satu contoh ya. Contohnya ya mirip dengan yang pertama. Kalau di sini swap ini kan dilakukan hanya dua data ya, in1 dan in2 gitu ya. Artinya swapnya cuma 2 angka. Tapi kita ingin lakukan lagi pengembangan dengan melakukan apa yang disebut sebagai cyclic swap ya. Cyclic swap ini swapnya muter ya, siklus.
Nah, ini ada 4 data yang akan di siklus, yang akan diputer, ya, di mana 4 data itu tadinya urutannya 5, 10, 15, dan 20 di sini. Nanti berubah menjadi, lihat di sini, ya. 5, 10, 15, 20 di sini menjadi 20-nya pindah ke pertama, ya. 5, 10, 15-nya geser ke kanan. Jadi seperti apa ini? Clockwise, ya. Clockwise rotation atau clockwise cyclic swap, ya. Jadi searah jarum jam. Jadi 20-nya akan muter ke sini, ya. Nah, gitu. Nanti yang ini geser ke kanan. Ini karena arah kanan aja jadi disebut clockwise. Maka programnya sama dengan yang tadi, hanya saja ada void swap tadi ditambahkan dengan cyclic swap di sini, 4 variabel yang akan diputer, ya, dirotasi, di swap secara siklus. Dan apa isinya? Ya, isinya adalah swap aja. Ini kan swapnya antara 2 angka nih. Nah, gimana prinsipnya kalau clockwise? Maka awali dengan yang paling kanan dulu. Jadi 3 dan 4 dulu. Ya, ini sama ini dulu tuker, ya. Ini tuker ke sini, yang ini tuker ke sini, gitu ya. Kemudian setelah itu yang ini tuker ke sini, ini tuker ke sini, gitu ya. Antara 2 dan 3. Lalu antara 1 dan 2 yang terakhir, ya. Ini tukar ke sini, yang ini tukar ke sana, ya. Ini kalau clockwise, ya. Jadi nanti 20 ini akan pindah ke sini, dan pindah ke sini. Yang sisanya, yang tadinya 5, 10, 15 itu akan tergeser ke kanan. Ya, hasilnya seperti ini, ya. Nah, kalau counter clockwise, kira-kira dari mana dulu? Nah, silakan dipikirkan, ya. Swapnya urutannya, ya. Ini sangat sangat mudah karena pasti tinggal dibalik aja, ya. Urutannya dari yang paling kiri baru geser ke kanan. Ya, ini untuk latihan nanti di rumah, ya. Baik. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari sedikit yang di luar daripada pointer tapi sangat terkait erat, ya. Jadi kalau di buku ini sudah masuk ke chapter 14, ya. Sementara pointers kan di chapter 12. Jadi agak lompat tapi nggak apa-apa. Ini memperkenalkan saja tentang dynamic memory allocations, ya. Apa yang dimaksud dengan dynamic memory allocations? Ini adalah satu upaya. Kenapa? Karena C itu pada dasarnya nggak punya teknik untuk melakukan alokasi memori secara dinamis, artinya berubah terus, ya. Kita ingin mengalokasikan satu lokasi tertentu di memori dan kemudian kita pakai, habis itu kita pesan lagi, alokasikan lagi, kita pakai lagi, dan kalau sudah selesai dipakai kita bisa hapus gitu. Tadi apa namanya, booking ataupun alokasi tadi, ya ibaratnya kalau kita ingin membooking satu seat di pesawat, begitu sudah selesai tiba di tujuan, maka airliner akan menghapus itu semua booking itu dan bisa dijual kembali atau diganti penumpang yang lain. Itu satu hal yang biasa, ya. Nah, jadi kalau kita membooking satu lokasi di memori, jangan lupa bahwa memori itu adalah limited resource, gitu ya. Sementara kalau data kita itu sangat dinamis, dia bisa grow, bisa nambah datanya, ukurannya, atau bisa shrink, bisa mengecil, ya. Makanya kita membutuhkan satu fasilitas yang bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut, ya. Makanya secara inherent itu C itu nggak punya mekanisme ini, tapi harus dipanggil menggunakan library yang khusus yang lain yang namanya standard library.h, ya, untuk bisa melakukan alokasi memori secara dinamis. Standard lib.h ini juga bisa dipakai yang lain sih, bukan cuma untuk dynamic memory allocation, tapi juga misalnya untuk waktu gitu ya, untuk lokal atau untuk melakukan uppercase, operasi string ya, lowercase dan seterusnya. Ini sangat membantu ya, termasuk juga dalam dynamic memory allocation. Nah, ini kita perkenalkan 4 fungsi saja. Sebetulnya ada fungsi yang kelima yang namanya size of, tapi Anda mungkin sudah pernah pelajari sebelumnya ya. Ini juga penting, size of. Nanti kita lihat contohnya. Nah, tapi yang jelas bahwa fungsi di dalam standard library ini yang mendukung ya
Dynamic memory allocation itu pada intinya ada 4, yaitu yang pertama malloc, yang kedua calloc, yang ketiga free, dan yang terakhir realloc. Ya. Malloc itu singkatan dari memory allocations. Ya. Jadi apa fungsinya? Dia adalah mengalokasikan sejumlah size dari memori yang dibutuhkan sesuai permintaan, dan nanti karena ini adalah untuk pointer ya, untuk semua fungsi-fungsinya adalah untuk pointer ya. Nah, nanti hasil dari operasi malloc ini adalah menghasilkan atau mengembalikan satu first byte ataupun apa namanya, byte pertama dari alamat yang ada di pointer itu dari space yang sudah dialokasikan sesuai dengan permintaan kita gitu. Nah, jadi prinsipnya seperti orang booking, misalnya saya butuh katakanlah 100 seat untuk perjalanan ya, naik kereta api misalnya gitu. Nah, makanya kita akan dapat tuh ininya apa? Seatnya, seat numbernya dan seterusnya, termasuk di mana apa seat pertama itu diberikan oleh perusahaan penyedia jasa kereta api misalnya gitu. Nah, untuk yang kedua, calloc ini ya mirip dengan malloc, hanya dia ya untuk array ya. Nah, jadi kalau array tadi kan statis ya, yang pakai apa variabel biasa. Nah, kita sekarang bisa menggunakan array itu secara dinamis, menggunakan calloc, sehingga nanti compiler akan menyediakan space sesuai dengan ukurannya, dan semua isi daripada data itu diinisialisasi secara otomatis ya. Jadi nilainya akan 0 semua, dan alamat yang diberikan oleh pointer atau yang diberikan oleh compiler kepada pointer yang mengalokasikan memori tersebut adalah alamat data pertamanya atau elemen pertamanya ya, sama seperti array biasa ya. Yang ketiga adalah free, yaitu untuk mendealokasi atau melakukan pengosongan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai Surabaya, ya sudah, seat kita sudah dikosongkan lagi oleh perusahaan kereta ya atau pesawat, maka bisa dipakai lagi oleh orang lain ya. Nah, jadi jangan lupa bahwa kalau kita sudah selesai menggunakan alokasi memori yang sudah kita pesan sebelumnya sesuai dengan task yang diperlukan, kita hapuskan. Kalau sudah selesai, dihapus, dikosongkan lagi ya. Nah, yang terakhir adalah realloc. Ini adalah realokasi. Jadi kita mengubah ukuran yang sudah sebelumnya dipesan menjadi ukuran baru. Ya. Jadi biasanya kalau kita mendapati size-nya yang sebelumnya ini kurang, tambahin dong gitu ya. Nah, bisa kita lakukan dengan realloc ini. Tentu keterbatasannya ya kalau masih ada sisanya memorinya gitu ya. Nah, jadi tentunya sangat diperlukan kehati-hatian di sini untuk menghandle kondisi-kondisi di mana misalnya memorinya sudah sangat terbatas. Baik, kita lihat contohnya satu persatu. Nah, jadi pertama adalah sebelum masuk ke contoh sebetulnya kita lihat dulu bagaimana mengalokasikannya dulu ya, untuk atau mendeklarasikannya untuk satu variable pointer itu menjadi pengalokasi memori ya. Jadi cukup sebutkan nama variable pointernya. Ya, ini adalah disebut sebagai pointer of cast type. Jadi kalau cast type-nya float atau cast type-nya integer ya pointer of integer gitu ya. Pointer of float kalau misalnya cast type-nya ini float ya. Karena ini menentukan. Jadi kalau misalnya integer tentunya satu datanya akan berisi tentunya 4 byte atau 2 byte tergantung sistem operasi gitu ya. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan perintah malloc-nya ya. Jangan lupa ini cast type ini pakai bintang ya, dalam kurung. Jadi ini penulisan, jadi penulisan itu harus benar gitu. Jadi karena ini pointer, maka dia harus ada cast type-nya pun pointer juga. Kemudian malloc dilanjutkan dalam kurung adalah byte size-nya, ukuran byte yang diperlukan berapa ya.
maka dia akan mengembalikan nilai pointer ini satu nilai yang kalau bukan 0, ya, kalau bukan 0, 0 pointer, maka dia artinya berhasil dialokasikan. Tapi kalau space-nya insufficient, karena kondisi misalnya program sudah sangat banyak, sudah terpakai semuanya, sehingga ketika dialokasikan itu sudah tidak ada lagi memori yang tersedia, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Makanya ini penting bagi Anda untuk mengetes apakah pointer yang di malloc ini ketika dideklarasikan atau ketika dieksekusi itu 0 apa enggak, ya. Nah, kalau misalnya 0 berarti ya tidak bisa dialokasikan. Tapi kalau tidak 0 artinya tersedia, artinya ada gitu, maka program bisa lanjut, ya. Nah, ini contoh yang tadi bahwa PTR ini adalah pointer integer, ya. Cast type-nya adalah integer, di sini integer asterisk. Kemudian malloc-nya adalah 100. Ini berarti ada 100 data dikalikan dengan size of integer, karena ini integer semua ya. Pointernya pointer integer, datanya integer semua, maka size of ini dipakai di sini, size of integer. Nah, makanya bisa 200 byte. Ya, bisa 200 byte kalau satu data integernya berukuran 2 byte atau 400 byte, tergantung apa ya, compilernya ya, atau sistem operasinya menetapkan apakah integer itu ukurannya 2 bytes atau 4 bytes ya. Dan ini akan pointer ini akan berisikan first byte of memory, address daripada first byte of memory. Jadi alamat data pertama di dalam memori. Ya, ini sangat penting karena kalau alamatnya nggak diketahui ya mau nyari kemana itu data itu ya kan. Nah, jadi harus tahu dulu alamatnya di mana. Gitu. Baik, kita lanjut dengan cara mendeklarasikan yang kalok ya, contiguous. Contiguous artinya berurutan. Jadi kalau malloc itu kan blok ya, satu blok gitu. Jadi kalau 400 byte ya udah segini 400 byte gitu. Nah, kalau kalok ini adalah multiple blocks ya, multiple blocks of memory dan semuanya ukurannya sama. Jadi kalau integer ya udah 2 byte 2 byte atau 4 byte 4 byte ya, gini. Sama seperti persis seperti array ya. Tergantung di sini ya berapa bytes-nya, misalnya 2 bytes itu per data. Maka ya kalau misalnya 400 tadi ini adalah berarti kan ada 200 data ya. Maka kalau menggunakan kalok ya ini adalah data yang ke 0, yang di sini adalah 199 gitu. Ya, sama seperti array. Kenapa? Karena ya di sini disebutkan kalau kalok ini harus ada n di sini ya. N itu apa? N itu adalah jumlah bloknya yang sesuai dengan elemen size-nya berapa. Jadi kalau jumlahnya 25 dan elemen size-nya adalah float, maka dia akan menyediakan deklarasi ini, PTR ini akan mengalokasikan 25 kali 4 bytes. Misalnya kalau float itu 4 bytes ya. Berarti ada 100 bytes gitu ya yang dialokasikan untuk menempatkan 25 data ini. Di mana 25 datanya sama seperti array. Jadi urutannya ya dari data pertama, kedua dan seterusnya sampai yang ke-25 ya. Jadi itu perbedaannya ya antara malloc, di mana malloc itu adalah single block of memory, kalau kalok multiple block, sama seperti array. Nah, yang ketiga adalah free. Bagaimana free ini? Ya kan kita kadang-kadang apa ya, tidak selamanya harus menggunakan satu data di dalam satu pemrograman. Jadi kalau datanya sudah selesai dikerjakan oleh satu function, kemudian lanjut ke function kedua, di mana function kedua ini berbeda sekali, menggunakan data yang tadi tapi sudah diproses lagi di blok yang berbeda, maka blok yang sudah tidak terpakai tadi bisa dihapus ya dengan perintah free ini. Dan sangat sederhana, perintahnya cuma free, kemudian PTR ini nama pointernya yang tadi mengalokasikan memori tadi ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa otomatis compiler itu memfreekan ya
secara otomatis mengosongkan memori yang sudah dialokasikan itu. Jadi harus dieksplisitkan ya untuk merilis atau melakukan dialokasi terhadap space yang sudah digunakan ini ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda tidak menggunakan ini, maaf, tidak menggunakan free ini dengan wise ya, dengan bijaksana, maka bisa jadi semua sistem yang program-program yang berjalan ya dan kemudian semuanya membutuhkan alokasi memori terus gitu ya, lama-kelamaan akan menghabiskan memori itu secara prematur ya. Jadi program belum selesai, memori sudah habis gitu. Nah, ini disebut sebagai memory leak ya, kebocoran memori. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi aturlah mana yang sudah bisa dihapuskan, maka dihapuskan ya. Nah, tapi kalau misalnya juga salah karena misalnya si pointer sudah dihapus, terus Anda mengakses ke data yang ada di pointer tadi, ya tentu programnya bisa crash ya, bisa ya itu paling fatalnya sih akan error lah gitu ya. Jadi hati-hati untuk secara wise menggunakan alokasi memori ini dan membebaskannya. Ya. Nah, kita masuk saja ke contoh. Di sini contohnya adalah untuk sebetulnya ya cuma menjumlahkan saja nih intinya di sini ya. Menjumlahkan seluruh data, tapi yang diisikan adalah data-data yang sudah dialokasikan space-nya di dalam memori dan itu sudah bisa diakses ya menggunakan alamat-alamatnya. Baik, untuk bisa memperjelas mungkin kita langsung masuk ke compiler kita di mana di sini contoh untuk malloc ini adalah memasukkan sejumlah data ya sesuai dengan permintaan user. Dalam hal ini berapa jumlahnya ditentukan oleh num karena num ini adalah variabel untuk menentukan ukuran datanya. Lalu dialokasikan sejumlah memori, ptr sama dengan integer asterisk ya. Tadi apa namanya? Ini adalah deklarasi untuk pointer, jadi integernya harus integer pointer. Kemudian malloc ya, memory allocation. Kemudian num tadi yang tadi di entry oleh user dimasukkan sebagai parameter untuk menentukan besaran data ya. Dikalikan dengan size of integer. Kalau datanya integer semua, ya. Kemudian kalau null, nanti perhatikan di sini, jika ptr sama dengan null, artinya ini memorinya entah habis, entah ada broken, ya. Artinya tidak tersedia memori yang ada, maka bisa dideteksi dengan perintah di sini dan langsung di exit 0. Exit 0 itu artinya keluar dari program, artinya Anda perbaiki kesalahannya di mana gitu ya, teliti di mana kesalahannya, baru bisa dijalankan lagi ya. Kalau tidak ya cetak elemen yang tadi sudah di entry itu dan dimasukkan lagi elemen berikutnya ya sampai sejumlah 6 tadi terpenuhi ya. Nah, jadi kemungkinannya hanya dua ketika Anda melakukan malloc ini. Pertama adalah dia null, artinya memorinya memang nggak ada, nggak tersedia. Nah, Anda berarti harus melakukan sesuatu di situ. Atau tidak nol. Kalau tidak nol kan berarti sudah bisa dialokasikan, ya, dan Anda sudah bisa memasukkan data-datanya. Dan PTR itu menyimpan address elemen pertama ataupun address pertama daripada blok yang dialokasikan tadi. Makanya di sini scanf-nya itu tidak pakai ampersand lagi karena kan sudah pakai pointer alamat pertama nih. Cuman digeser aja plus i gitu. Kan i-nya integer. Jadi alamat yang pertama alamat pertama dari elemen integer tadi ditambah 1, tambah 2, tambah 3 dan terus digeser sampai sejumlah 6 tadi terpenuhi mulai loop ini. Lalu terakhir adalah dijumlahkan. Yang dijumlahkan apanya? Yang di entry tadi ya. Yang di entry kan yang scanf kan alamatnya. Nah, tapi yang dimasukkan oleh keyboard kan disimpan di sini. Di asterisk
PTR plus I. Nah, jadi asterisk PTR plus I ini adalah bacanya isi daripada alamat PTR plus I dijumlahkan, masukkan ke variabel sum. Gitu, ya. Nah, setelah itu baru dicetak sumnya, baru setelah itu di free, karena kan udah selesai nih menggunakan PTR. Jadi kita bisa free kan PTR-nya dan return 0 untuk mengakhiri programnya. Ya. Mari kita lihat programnya dan kita masukkan saja 5 elemen. Ya. Nah, ini berarti elemen pertama itu adalah berarti kita scanf memasukkan data untuk disimpan di alamat pertama. Jadi misalnya 12, 13, 14, 13, 12 ya. Maka hasilnya adalah sekian. Nah, inilah contoh di mana kita bisa secara fleksibel, tidak pakai array yang kemarin fix gitu ya, tapi kita pakai array yang kita perlakukan secara dinamis ya, ukurannya bisa mengikuti kebutuhan user, dan ini sangat fleksibel, yang sangat membantu sekali kalau Anda punya program yang ukuran datanya sangat dinamis ya. Baik, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Menggunakan calloc. Nah, sama, ya programnya juga sama, yang tadi juga ya, mencetak jumlahnya, dan seterusnya. Nah, bedanya adalah instruksinya. Jadi kalau instruksi pada calloc ini adalah menyebutkan 6, ya, koma gitu ya. Jadi kalau tadi adalah 6 kali size of int, kalau di calloc itu 6, lalu size of int. Ya, itu cukup berapa jumlah datanya, lalu berapa bytes yang diperlukan sesuai dengan size atau ukuran daripada tipe data yang tadi dideklarasikan, yaitu di sini adalah integer pointer. Ya. Nah, sama kalau misalnya null juga akan ada peringatan bagi user dan exit ya dari program dan seterusnya. Nah, yang lainnya juga sama ya. Jadi persis sama proses selanjutnya karena dia adalah contiguous, jadi otomatis juga ini urutan pasti ya alamat-alamatnya, dan sama seperti array yang tadi juga contohnya ditunjukkan menggunakan malloc, hasilnya pun akan sama. Ya, kita coba jalankan. Misalnya kita cukup 3 saja. Nah, ya. Maka hasilnya adalah jumlah dari data ke 1 sampai ke 3. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas sampai di sini, karena selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang realloc. Ya. Realloc ini sesungguhnya juga satu yang sangat khusus, karena kadang-kadang ketika kita menjumpai situasi seperti ini, jika ya, alokasi memori previously yang sebelumnya itu insufficient gitu ya, atau lebih daripada yang dibutuhkan, terlalu besar gitu misalnya, maka kita bisa mengubahnya menggunakan realloc di sini ya. Mengubahnya adalah cukup dengan tadi kalau pakai malloc itu adalah variabelnya PTR, maka variabel yang sama disebut lagi, tapi di sini digunakan realloc ya. Lalu PTR ini adalah nama pointernya. Kalau misalnya sama ya artinya dia sendiri yang akan diubah, ya cukup PTR ini disebutkan sama new size-nya ya. Nah, di sini contohnya adalah di sini ada masukkan array, size of array-nya adalah N1, kemudian diubah menjadi N2 ya. Nah, kalau N1 tadi dideklarasikan menggunakan malloc atau calloc di sini, maka ketika N2 di sini maka pakai realloc dengan PTR. Artinya PTR ini tadinya pointer yang sama dengan yang sebelumnya digunakan. Maka otomatis tadinya ukurannya N1 akan berubah menjadi N2. Bukan ditambah ya, tapi diganti ukurannya. Kalau ditambahkan tadinya 100 misalnya, terus di realloc dia di 10 kan 110. Enggak. Jadi tadinya 100, ketika realloc menjadi 10, maka yang 100 tadi hilang, berganti menjadi 10. Ya. Terus sebaliknya, tadinya 10 pengen jadi 100, yang tadinya 10 itu akan hilang, akan diganti dengan yang 100 tadi ya. Nah, ini contohnya kita lihat di CDEV ya.
eh DFC, maaf, CDEF atau DFC. Kita lihat di example 3 ini ada dua variabel N1, N2 ya, array-nya tadinya N1, lalu malloc ya, N1 kali size of integer karena array-nya integer tipenya. Kemudian address-nya kita lihat ya, untuk mengecek kan cukup lihat address-nya aja gitu ya. Kalau misalnya address-nya apa? Berkurang atau bertambah sesuai dengan nanti kita mengubahnya, memperbesar atau memperkecil ukuran array bisa kita perhatikan ya. Nah, misalnya ini yang N2 ya, di scanf lagi, kemudian gunakan perintah ptr sama dengan integer pointer realloc ptr N2 ya. Jadi tadinya ptr ini ukurannya adalah N1 kali size of int, sekarang berubah menjadi N2 kali size of int ya. Maka kita bisa lihat juga reallocated memorinya, addressnya di mana saja. Ini kita bisa coba ya. Misalnya array pertama adalah 10, maka addressnya adalah ada 10 nih ya. Mulai dari 816 ya. Karena 2 byte ya. 4 byte di sini ya. 816, 820, kemudian 24, 28, 32, dan seterusnya sampai 852. Lalu kita ingin ubah array size-nya tidak menjadi 10, tapi cukup 5 saja. Ya, makanya berubah tuh alamatnya cuma dari 816 sampai 832 saja gitu. Gimana kalau sebaliknya, tadinya kecil ya, misalnya 5 gitu, terus ganti jadi 10. Ya tinggal diteruskan ya. Jadi alamatnya ganti lagi nih ya, 808 sampai 824, tambah lagi 4 byte lagi dan seterusnya sampai 844. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau kita mengalami kondisi di mana kebutuhan daripada alokasi memori kita itu berubah, bertambah ataupun berkurang, maka kita bisa lakukan realokasi ya. Baik, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh untuk mencari largest element. Largest element ini adalah nilai terbesar yang menggunakan array yang dinamis, yaitu menggunakan calloc di sini. Dan kita lihat di sini ada ini di sini I ini adalah sebagai counter, di sini adalah 6 ini adalah ukuran datanya. Float datanya adalah data yang akan nanti dicari nilai terbesarnya. Dan datanya ini float semua ya. Walaupun sebenarnya di sini datanya dibatasi juga ya, antara 1 sampai 100 ya. Nah, gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti misalnya katakanlah user masukin data unlimited, misalnya ratusan juta gitu ya, sehingga nanti programnya bisa jadi nggak bisa menghandle ya, karena memorinya terlalu besar kebutuhannya. Contohnya dibatasi 1 sampai 100, lalu scanf jumlah datanya berapa. Nah, lalu deklarasikan menggunakan calloc ya. Kalau calloc berarti 6, size of daripada datanya, float ya. Datanya karena float integer ya, semuanya float. Nah, kalau data ini sama dengan 0, artinya nggak ada memori yang bisa dialokasikan, ya dia akan error dan exit dari program. Tapi kalau misalnya lancar, dia akan terus memasukkan data satu persatu. Nah, perhatikan bahwa scanf di sini adalah data plus i ya, di mana data plus ini adalah urutan ya dari array tadi, mulai dari alamat pertama sampai alamat terakhir. Dan dibandingkannya adalah setiap kali memasukkan data, dia masukkan data yang pertama, ya. Karena kan data pertamanya kan sudah dimasukkan dari 0 ya, i-nya, ya kan. Tersimpan kan di dalam array kan. Nah, ini mulainya dari 1.
ya. Nah, sementara kan data ini kan nyimpan data alamat pertama atau apa namanya, menyimpan array yang elemen pertama ataupun alamat yang ke nol kalau pakai indeks ya. Nah, jadi dibandingkan data yang pertama dengan data yang plus i. Plus i itu mulai dari 1 sampai 6 min 1 ya. Jadi data yang pertama, apakah data yang ke 0 lebih kecil dari data yang ke 1? Kalau iya, berarti kan data yang satu ini kan jadi yang terbesar nih. Nah, jadi data sama dengan data yang plus i ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini yang dicek bukan alamat ya, tapi yang dicek adalah isinya. Makanya pakai indirection operator, pakai asterisk di sini. Masukinnya kan alamat nih. Alamat di scanf, isinya disimpan di alamat-alamat tersebut, baru dibandingkan isinya masing-masing di sini ya. Kalau misalnya mau smallest ya, maka ganti ya, lebih kecil ini menjadi lebih besar ya, gampang. Baru setelah itu dicek largest-nya adalah data ini, karena data ini ya, data inilah yang nanti akan menyimpan nilai paling besarnya dari seluruh kumpulan data yang sudah di-entry pada saat memasukkan data ya. Kita lihat di program sini, largest calloc ya. Nah, di sini datanya nggak usah banyak-banyak deh ya. Dan juga ada yang lupa tadi, yaitu bahwa kalau sudah programnya dipakai di free ya. Nah, ini tidak ada di contoh tadi, mohon maaf. Ada yang kelewat ya. Harusnya di free dulu datanya sebelum kita keluar dari program ya. Nah, kita misalnya masukkan datanya ya cukup 10 saja lah ya. Misalnya ya seperti ini aja lah ya. Nah, jadi largest elemennya adalah yang terakhir tadi dimasukkan ya, yang ini. Ini adalah satu contoh di mana kita menggunakan dynamic data allocation menggunakan calloc ya, dan kita di sini melihat bahwa programnya bisa sangat fleksibel ya. Sampai berapa kira-kira data itu akan calloc ini akan menghasilkan 0 ya, data ini akan menghasilkan nilai 0 ini sampai berapa, saya sendiri belum pernah nyoba ya, tapi tentunya ini tergantung daripada perangkat komputasi yang Anda gunakan ya. Kalau komputasinya memorinya sangat besar, tentunya sangat besar kemampuan untuk menyimpan data yang ukurannya besar. Baik, itu mungkin isi ataupun materi kuliah kita yang penting atau yang menjadi topik bahasan utama yang harus disampaikan. Selanjutnya Anda diminta untuk melakukan satu challenge ya, membuat satu program ya, di mana di sini challenge-nya adalah melakukan operasi apa ya disebut ini dot product barangkali ya, karena skalar ya. Jadi kalau kita lihat ada vektor ya, vektor itu kemudian ukurannya adalah n ya, satu dimensi, kemudian alokasikan memorinya untuk masing-masing vektor itu, di mana vektor itu ukurannya kan harus ini ya, harus bisa dikalikan ya. Dua vektor itu kalau dikalikan kan ukuran baris sama ukuran kolomnya harus sama ya. Artinya baris vektor pertama sama dengan jumlah kolom vektor kedua ya. Kita ambil satu dimensi saja, misalnya ini adalah 3 kali 1 gitu ya, yang ini adalah 1 kali 3 gitu, maka hasilnya adalah kalau kalau cross product ya tentunya ukuran matriks dikali 3, tapi kalau dot product tentunya ya ini dijumlah saja, ini dikalikan ya totalnya, nanti ditampilkan hasilnya. Jadi di flowchart-nya tentukan dulu alokasi memori untuk masing-masing vektor karena vektor size-nya sudah ditentukan. Kemudian input masing-masing vektor itu vektor 1 dan vektor 2.
Baru setelah itu dikalikan produknya, di mana vektor 1 dikalikan dengan transpose dari vektor kedua, ya. Kan karena penulisan vektornya kan nggak langsung sekian baris kali sekian kolom, kan. Jadi selalu kalau satu dimensi selalu semuanya dianggap sebagai baris. Jadi disinilah harus dilakukan operasi transpose, ya. Ini gunakan function untuk itu, ya. Baru lakukan pencetakan hasil produknya sesuai dengan rumus yang ada di sini. Ya, cukup mudah menurut saya. Ini challenge ya buat Anda, silahkan dibuat ya, dan bisa Anda lakukan pembatasan juga supaya ada error handling manakala misalnya saat lakukan alokasi memori memang kebetulan komputer dari usernya tidak memiliki yang ukuran yang besar, sehingga error handlingnya juga perlu dipikirkan supaya jangan sampai nanti gagal mengalokasikan memori sesuai yang diminta, ya. Nanti salah satu bagian yang penting Anda masukkan di dalam program Anda, ya. Saya kira itu menjadi akhir daripada kuliah kita pada kesempatan pekan ini. Tentunya ya, walaupun ini sudah berapa hari ya, ini hampir sudah sebulan lebih ya, kita belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk terus ya berlatih, gitu, banyak-banyak baca, banyak-banyak cari referensi, lalu mulai mengembangkan, mengasah skill dari programming Anda, karena tidak bisa diasah kalau programming itu kecuali dengan berlatih. Jadi ya banyak-banyaklah berlatih, banyak-banyak explore ya, temukan banyak sekali error message ya atau error handling, cari penyebabnya ya. Diskusilah sama teman-teman ya, dan saya sediakan juga forum untuk diskusi di dalam emas nanti untuk Anda bisa saling tanya gitu. Saya kira itu menjadi sarana yang membantu Anda untuk mempercepat ya penguasaan ataupun mastering pemrograman C ini, karena kalau pointer ini nggak dilatih ya, ini termasuk salah satu bagian tersulit dalam pemrograman C ini adalah pointer. Maka Anda tidak punya sense untuk bisa menggunakannya, padahal dia sebenarnya sangat powerful gitu ya. Jadi itu adalah last message dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan selamat belajar, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Dan keep stay healthy ya, put your comments, questions and remarks di forum channel di Mas yang nanti saya sediakan linknya di laman Mas Anda. Dari saya cukup sekian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.